Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan arus kas, di mana ini adalah termasuk dalam laporan keuangan. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas tentang 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, kali ini akan kita bahas tentang laporan arus kas. Namanya laporan arus kas ini berarti yang ada hubungannya dengan kas atau tunai ya, ada hubungannya dengan kas. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam mengisi arus kas itu? Jadi yang pertama adalah neraca awal. Nah, ini yang harus diperhatikan. 1, neraca awal. Kemudian jurnal kas masuk. Jadi ini. Jadi kolom kasnya saja yang diperhatikan, kolom yang lain tidak perlu. Kemudian jurnal kas keluar. Jadi ini yang diperhatikan ya. Jadi kolom yang lain tidak perlu. Lalu ada AJP, jika di AJP nanti ada kasnya. Nah, ini kan ada kasnya di sini. Nah, jadi ada 4 neraca awal, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, dan AJP. Nah, sekarang kita mulai saja. Jadi arus kas itu ada 3 kegiatan, kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Kegiatan operasional itu berarti kegiatan yang ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Kalau kegiatan investasi ini berarti ada hubungannya dengan pembelian aktiva tetap. Maaf yang ini ya. Aktiva tetap. Seperti tanah, gedung, peralatan, kendaraan, mesin. Kalau kegiatan pembiayaan contohnya adalah saham. Oke, kita mulai dari neraca awalnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di neraca awal, kasnya nilainya berapa? Di sini kasnya adalah 8 juta, maka kita akan mencatat di arus kas juga 8 juta. Ditaruh di mana? Diletakkan di saldo awal per 1 Januari 2010 ya. Nah, di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita ke atas ya, di sini masuk ke jurnal kas masuk. Nah, di sini ada 4 kegiatan, 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 kegiatan atau 4 kas. Jadi kita copy paste saja dari sini. Jadi kegiatan ini untuk apa? Untuk setoran modal, untuk penjualan tunai, kemudian untuk pelunasan piutang dan untuk pelunasan piutang. Nah, seperti itu. Kita letakkan di kegiatan operasional yang kas masuk karena kegiatan ini dipakai untuk operasional. Nah, ini ya. Ini pelunasan piutang. Ini juga pelunasan piutang. Seperti ini. Angkanya kita ambilkan dari sini juga, langsung di copy saja karena sudah di Excel. Masukkan ke dalam kolom ini. Ini hanya untuk memudahkan dalam perhitungan saja. Kas masuk sudah selesai, maka kita jumlahkan. Nah, diletakkan di sini ya. Diletakkan di sini. Nah, ini kita total. Nah, seperti ini ya. Sudah, untuk kas masuknya adalah 55664. Maaf, ini saldonya agar lebih mudah diletakkan di sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu,
Selanjutnya adalah jurnal kas keluar. Tadi jurnal kas masuk sudah, kita ke jurnal kas keluar. Di sini ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita copy saja. Nah, ini juga masuk, maaf ya, kita analisis dulu satu persatu karena ini belum tentu satu kegiatan ya. Jadi kita analisis yang pertama dulu. Yang tanggal 17 ini digunakan untuk apa? Oh, ternyata untuk retur penjualan. Jadi dia masuk kegiatan operasional. Nah, ini bisa kita copy. Masukkan ke dalam kegiatan operasional yang kas keluar. Seperti ini. Ini ya. Nilainya tadi adalah Rp250.000. Ya, ini tadi banyak jadi harus di-insert. Oke. Kemudian yang kedua, toko mebel. Toko mebel ini digunakan untuk apa? Oh, untuk melunasi hutang. 800.000. Berarti dia kegiatan operasional bagian kas keluar. Pelunasan hutang 800.000. Kemudian yang ketiga, peralatan. Peralatan ini masuk apa? Oh, kegiatan investasi. Berarti diletakkan di kegiatan investasi bagian kas keluar sebesar 4 juta. Nah, kita lihat bagian investasi. Nah, ini dia peralatan. 4 juta. Lalu beban gaji. Nah, ini juga operasional. Nah, beban gaji itu operasional. Dan senilai 6 juta. Berarti masuk di kegiatan operasional. Senilai 6 juta. Sudah kan? Lalu setelah beban gaji ada PT Sentosa. Ini untuk apa? Untuk melunasi hutang PT Sentosa. Sebesar, kita lihat di sini, Rp5.635.000. Berarti kegiatan operasional. 5 juta berapa tadi ya? Kita lihat lagi ini. Sebesar ini. Lalu selanjutnya setelah ada beban telepon. Ini juga kegiatan operasional senilai Rp500.000. Oke, sudah. Selanjutnya ada beban angkut penjualan senilai Rp500.000. Jadi di sini beban angkut penjualan nilainya adalah Rp500.000. Lalu selanjutnya ada pembelian tunai senilai Rp5.750.000. Dia masuk kegiatan operasional juga. Nah, pembelian nilainya adalah Rp5.750. Nah, Rp5.750.000. Kemudian selanjutnya ada beban angkut pembelian. Ini juga operasional senilai Rp750.000. Jadi masuk ke dalam arus kas beban angkut pembelian senilai Rp750.000 di kas keluar kegiatan operasional. Lalu ada beban sewa Rp4 juta, kegiatan operasional juga. Nah, ini beban sewa Rp4 juta. Selanjutnya ada beban iklan senilai Rp2 juta. Jadi yang dilihat yang di sini ya, bukan yang di sini. Nah, beban iklan Rp2 juta. Di sini lagi Rp2 juta. Selanjutnya ada prive. Nah, ini prive Rp350.000 masuk ke operasional juga. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita total hasilnya
Untuk kas keluarnya adalah 26.535. Apakah sama? Loh, ada yang tidak sama, berarti ada angka yang salah. Kita cek dari awal ya. Oh iya, ini untuk benar ya, ini untuk kegiatan operasional saja. Sedangkan tadi kan ada yang diinvestasi nih, makanya nanti nilainya pasti juga akan sama. Ya. Ini adalah namanya jumlah kas keluar. Kalau yang atas tadi adalah jumlah kas masuk. Yang ini sama jumlah kas keluar. Jadinya sama ya, jadi tidak perlu dijumlah. Ini ada 1. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada 1 lagi yang belum masuk ya. Lupa ini ya. Harusnya tidak dijumlah dulu karena ada 1 yang belum masuk. Oke, sebentar. Nah, ada 1 yang dilihat adalah AJP. Ada 1 kas. Nah, ini dia. Jadi kita cari di sini yang ada hubungannya dengan kas. Ternyata ada 1 di sini untuk apa? Untuk pengambilan prive sebesar Rp180.000. Jadi ditaruh di sini prive Rp180.000. Nah, seperti ini. Setelah itu, jumlah kas masuk kegiatan operasional kita lihat dulu dari mana hasilnya. Dari jumlah kas masuk ini dikurangi dengan jumlah kas keluar. Nah, kita tinggal menghitung caranya sama dengan ya, kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah kas masuk dikurangi jumlah kas keluar. Nah, jadinya seperti ini. 28.949. Lalu di sini ada jumlah kas keluar, berarti kan karena di sini kas masuknya tidak ada, berarti tinggal sama aja. Nah, seperti ini. 4 juta jumlah kas keluar ya. Ini berarti dia nanti akan mengurangi. Itu. Kemudian sudah selesai, pembiayaan tidak ada, berarti saldo kas akhirnya bagaimana? Dari jumlah kas masuk ini, dari penambahan tadi ya, ini ya, jumlah kas masuk kegiatan operasional dikurangi jumlah kas keluar kegiatan investasi ditambah dengan saldo awal per 1 Januari 2014. Jadinya 32.949. Harus sama dengan yang ada di laporan keuangan. Nah, sama kan nilainya Rp32.949.000 untuk kasnya. Dan arus kasnya juga di sini juga sama. Nah, ini baru benar. Kalau tidak sama berarti masih ada kesalahan ya. Oke, sudah ini untuk arus kasnya. Seperti ini ya. Oke. Jadi ada 3 kegiatan operasional terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Lalu ada kegiatan investasi juga terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Dan kegiatan pembiayaan. Nah, kegiatan pembiayaan adalah untuk saham. Sedangkan kegiatan investasi untuk aktiva tetap. Jadinya seperti ini. Ya, ini memang panjang. Ya, karena kas itu panjang, jadi nanti ini detail saja, biar tidak terlalu panjang.
Nah, seperti ini. Nah, ini untuk arus kasnya. Jadi ini harus sama dengan yang ada di laporan keuangan yang kasnya ini ya. Oke. Kemudian ada selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu digunakan untuk menutup perkiraan nominal yang terdiri dari yang ada hubungannya dengan penjualan, pembelian yang ada hubungannya dengan pembelian, kemudian yang ada hubungannya dengan beban serta privilege ya. Oke, sekarang kita lihat di neraca lajur. Di sini ya berarti adalah mulai dari penjualan. Penjualan di sini letaknya berada di sisi kredit. Berarti kalau ditutup harus diletakkan di sisi debit. Yang di debit kalau ditutup diletakkan di sisi kredit. Nah, kita lihat di sini yang ada di sisi debit terlebih dahulu. Ada di sisi kredit ya. Nah, ini penjualan letaknya di sisi kredit. Berarti di dalam jurnal penutup harus diletakkan di sisi debit. Nah, ini ya. Tanggal 31 Desember. Lalu ada ini ada lagi yang di kredit. Nah, ini dia. Oh, ini dulu ya, urut aja. Kemudian retur penjualan letaknya debit, berarti di sini harus diletakkan di sisi kredit. Itu juga potongan penjualan. Lalu ada lagi setelah potongan penjualan pembelian. Pembelian di sisi debit berarti diletakkan di sisi kredit. Ada satu lagi yaitu beban angkut pembelian. Letaknya debit berarti di sini harus di sisi kredit. Kemudian setelah itu, nah ini untuk retur pembelian dan potongan pembelian letaknya di kredit, berarti harus diletakkan di sisi debit. Kita campur di sini aja. Karena sama-sama kreditnya. Debitnya ya. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau yang di sini kreditnya ini berarti debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Ya, selanjutnya adalah beban. Beban itu kan letaknya di sisi debit, berarti harus diletakkan di sisi kredit bebannya. Debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. Kita lihat bebannya apa saja. Nah, di sini ada beban gaji, beban telepon, beban asuransi. Nah, beban angkut pembelian ini tidak perlu diikutkan karena sudah masuk di atas tadi. Jadi yang belum masuk saja yang dimasukkan ke dalam jurnal pembelian yang bawah. Nah, beban angkut kan sudah di sini, berarti tidak perlu lagi dimasukkan di bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tinggal memasukkan angkanya. Penjualan tadi nilainya adalah penjualan ini ya 31.200. Kemudian retur pembelian kita lihat di neraca lajur. Nah, ini kan ya retur pembelian. Nah, ini di enter.
Kemudian potongan pembelian kita lihat di neraca lajur juga. Nah, ini dia. Enter. Kemudian jumlahnya ikhtisar laba rugi adalah jumlah dari ini di total. Nah, begini. Seperti itu ya. Kemudian retur penjualan kita lihat. Ada retur penjualan. Nah, ini dia. Kemudian potongan penjualan kita lihat juga. Ini dia. Kemudian ada pembelian. Pembeliannya ini ya. Oke. Kemudian beban angkut pembelian. Oh ya. Tempatnya salah ya. Bentar, nanti kita copy saja. Beban angkut pembeliannya 750.000 rupiah. Nah, ini kita copy diletakkan di sini karena letaknya di sisi kredit ya. Nah, kemudian debitnya adalah total dari keseluruhan. Seperti ini. Lalu ikhtisar laba bebannya berarti dari ini tadi ya, kita copy saja sampai dengan beban angkut penjualan dan kita hilangi yang beban angkut pembeliannya. Kita letakkan di sisi kredit. Sudah. Kemudian sum. Lalu ada lagi ya, karena ini adalah rugi. Nah, ini kan rugi ya. Rugi, maka jurnal penutupnya adalah modalnya di atas. Modal pada ikhtisar laba rugi. Kalau laba modalnya berada di bawah, ya ikhtisar laba rugi pada modal. Karena ini rugi ya sudah seperti ini ya. Angkanya berdasarkan besarannya ruginya. Jadi ini. Seperti ini. Oke ya. Lalu ada privo. Privo itu mengurangi modal, berarti modal di atas, privo di bawah. Seperti ini. Privonya di sini kita lihat berapa. Ini dia privo. 530.000. Lalu kita jumlah. Totalnya debit dan kredit harus sama. Ya. Oke, selesai. Kemudian setelah itu jurnal penutup ini harus dimasukkan ke dalam buku besar ya. Di sini ya nanti ya. Termasuk AJP-nya juga. Nah, kebetulan AJP-nya kemarin juga belum dimasukkan ke dalam buku besar, maka juga harus dimasukkan ke dalam buku besar. Yang pasti untuk cara memasukkan ke dalam buku besar akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian untuk neraca saldo setelah penutupan isinya adalah dari buku besar yang tidak bersaldo nol. Karena tadi untuk penjualan, pembelian, beban iklan, privo itu kan nol semua. Jadi tidak masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Ini yang masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah yang ada di neraca ini. Ini kita masukkan semuanya ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Ya, oke. Semua dimasukkan. Tanah juga, tanah, gedung, ini kita copy paste ya dari sini. Ini sampai ke privo sudah tidak ada karena tadi sudah ditutup. Jadi mulai dari kas sampai dengan modal ini masuk ke dalam
neraca saldo setelah penutupan. Jadi perkiraan nominal itu semuanya dihapus, ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal mengcopy angkanya saja. Nah, ini ya, ini kita copy angkanya. Ya, kita letakkan di sini, yang di debit diletakkan di debit. Untuk akumulasi letaknya berada di sisi kredit ya. Nah, akumulasi sama debit di debit, kredit di kredit ya. Nah, seperti ini. Itu ya. Kemudian untuk kendaraannya ini belum dimasukkan, kita masukkan. Lalu hutang dagang, hutang bunga, dan modal ini juga letaknya juga di sisi kredit karena pasifa ya. Jadi modalnya yang dipakai yang ini ya, jangan modal yang di sini, ini belum berubah. Gitu. Letakkan di sisi sini. Kita lihat hasilnya sudah sama. Jadi neraca saldo setelah penutupan pun hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini saja pertemuan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian belajar dengan baik. Semoga sukses. Jangan lupa untuk AJP dan jurnal penutup juga harus diposting ke dalam buku besar ini. Nah, ini akan disampaikan pada video selanjutnya. Nah, tapi seharusnya harus diposting terlebih dahulu ke dalam buku besar, baru kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, seperti itu ya, Nana ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.